Kemudian sedikit penjelasan khususnya tentang produk, bahwa sejak mengalami kesuksesan sebagai pioner dari low MPV, saya ingat pada waktu pertama kali Avanza launching, yaitu pada saat Desember 2003. Waktu itu saya juga menjadi product planning dari Avanza ini. Ini merupakan suatu produk yang fenomena dikala pada saat itu demand terhadap kendaraan MPV sangat besar, terutama demand terhadap MPV yang affordable, yaitu yang sesuai dengan market Indonesia. Karena ini merupakan kebahagiaan bagi Toyota, terutama Toyota Astra Motor, dapat melanjutkan improvement gunanya untuk memuaskan dan juga memenuhi permintaan dari seluruh pelanggan Avanza dan juga target pelanggan Avanza di seluruh Indonesia. Karena itu kita hadirkan Toyota Avanza dan Veloz dengan fitur terbaru yang kita sampaikan adalah Build to Impress. Jadi biasanya improvement itu hanya untuk mensatisfy atau memenuhi customer needs, kebutuhan customer. Namun improvement saat ini juga menambahkan di luar yang customer perlukan, khususnya untuk customer segmen Avanza. Kemudian dengan itu kita sebut Avanza baru ini adalah Grand New Avanza dan juga Grand New Veloz. Kata Grand, Bapak Ibu tahu bahwa Grand itu adalah besar, itu berasal dari improvement yang besar. Kali ini kalau kami summary-kan, nanti secara detail akan diinformasikan oleh tim Kala Toyota. Secara summary ada 5 improvement yang besar yang kami bawa atau kami usung khususnya untuk Grand New Avanza dan Grand New Veloz. Pertama adalah desain dan features. Kalau dilihat desain eksterior ini kalau dilihat berubah, Bapak Ibu bisa lihat di depan. Untuk yang tipe yang Grand New Avanza mengusung desain agresif dan sophisticated, jadi up to date, modern. Kemudian juga untuk yang Grand New Veloz ini menghadirkan desain agresif dan sporty. Sebetulnya kenapa kita bedakan antara Avanza dan Veloz? Ini sebetulnya bergantung terhadap pemuasan kebutuhan dari pelanggan. Kalau kita lihat kebanyakan Avanza customer Avanza itu adalah lebih ke arah functional people, lebih ke function dan juga features. Namun kalau misalkan untuk Veloz adalah lebih ke arah emotional people, dan kebanyakan juga orangnya sangat confident dan juga sporty. Karena itulah kita bagi dua untuk secara desain. Tetap dua-duanya agresif karena orang Indonesia sekarang agresif gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat tadi Veloz dengan sporty dan Avanza dengan modern atau sophisticated. Kemudian kedua adalah driving comfort, kenyamanan berkendara. Jadi kalau nanti sebetulnya kenyamanan berkendara ini harusnya Bapak Ibu coba. Ini nanti ada test drive. Ada ya. Nah, kalau dibilang kenyamanan berkendara agak sulit kalau saya sampaikan berdasarkan kata-kata. Ini harus Bapak Ibu coba. Namun untuk sebagai summary-nya, untuk improvement pada saat kenyamanan berkendara ini ada 2. Pertama ini adalah karena kedua-duanya ini mengalami peningkatan pada sasis dan suspensi untuk handling yang lebih baik dan kenyamanan berkendara. Kemudian yang kedua adalah kita ada improvement khususnya untuk noise and vibration yang semakin baik, sehingga kabin menjadi lebih hening. Jadi Bapak lihat nanti kalau misalnya Bapak tes gitu ya, Avanza dan ataupun Veloz, Bapak bisa feeling pada saat Bapak menyetir gitu ya, bagaimana handlingnya, bagaimana kekedapannya. Nah, ini harus diimprove, harus dibuktikan dari test drive. Oleh karena itu coba Avanza dan Veloz. Kemudian yang ketiga adalah dual VVTi engine. Jadi kalau dilihat bahwa sebetulnya di line up Toyota sekarang yang dual VVTi itu model-model mahal gitu ya. Tapi kenapa kita sebetulnya mengusung dual VVTi engine ini? Sebetulnya yang kita tawarkan adalah performa yang lebih baik. Performa dalam arti adalah performa dari mesinnya dan juga keiritan bahan bakar. Yang pastinya dengan dual VVTi ini juga lebih environment friendly, ramah lingkungan, khususnya untuk memenuhi Euro 2
step regulation. Dan juga setelah itu yang keempat adalah safety features, yaitu fitur keselamatan, karena Grand New Avanza dan Grand New Veloz ini ditingkatkan menjadi yang terdepan di kelasnya, karena semua line up sudah menggunakan ABS, kemudian juga pastinya sudah menggunakan dual airbag. Jadi kalau di kelasnya hanya Avanza dan Veloz inilah yang semua model menggunakan ABS dan juga dual airbag. Selain itu juga semua kursi menggunakan safety belt. Jadi untuk keselamatan safety belt, dan juga semua kursi ada headrestnya, sandaran kepala. Karena kita ketahui pada saat kecelakaan banyak sekali kecelakaan terjadi ataupun injured yang terjadi itu karena patah leher, impak ke depan, terus kemudian di belakangnya tidak ada sandaran, akhirnya lehernya patah. Karena itu untuk meningkatkan safety, akhirnya ditambahkan headrest untuk semua passenger, 7 penumpang di dalam Grand New Avanza dan Grand New Veloz. Kemudian yang terakhir adalah line up baru. Jadi kalau Bapak ketahui dulu kita mempunyai line up dari Avanza 1,3E, 1,3G, dan 1,5 Veloz. Kemudian juga ada 1,5G. Sekarang untuk line up itu tetap kita continue karena untuk memuaskan customer yang sekarang. Namun untuk menggrab customer yang baru dan juga untuk memenuhi permintaan yang baru, kita akan luncurkan 1,3 Veloz. Jadi tidak hanya 1,5 tapi juga 1,3. Karena dulu memang Veloz kalau kita perhatikan customer sporty memiliki performance, ingin memiliki performance yang juga unggul atau tinggi. Kemudian kalau lihat di Indonesia kelihatan juga ada yang gayanya aja mau sporty loh kayak gitu. Tapi kalau misalkan secara performance bilang lebih baik yang irit. Sehingga inilah kita luncurkan kenapa adanya 1,3 Veloz. Jadi ini adalah khususnya untuk memenuhi permintaan dari semua customer di Indonesia. Dengan tetap melihat keunggulan Toyota Avanza dan juga Veloz, sehingga bisa dipercaya oleh pengguna hingga hampir 12 tahun. Tadi seperti Pak Radi bilang juga telah disampaikan, sampai saat ini secara nasional kita sudah meluncurkan atau menggelontorkan ke pasar sejumlah 1.300 unit Avanza dan Veloz. Namun memang perubahan itu pasti tetap melihat 3K, ini yang perlu diperhatikan, 3K. K pertama adalah kualitas, which is quality, kemudian ketahanan atau durability, dan juga kegunaan atau utility.